ikhlas. Tapi kenapa kok diajak, kan lu main keyboard? Karena mungkin ada talenta lah. Nah, di situ sih terjerumus jadi vokalisnya mah 2007 tuh sempat ditawarin bandnya Kang Diki dulu. 5 Minutes. Pada saat itu lucunya lagi, saya lagi deket sama Sani. Tambah nggak enak kan. Malahan kalau karir Ale yang sukses mah zaman EMI sama Krishna Adaben. Jadi 2007 zaman aku ngeband sama Virgin tuh Ale teh selingkuh. Recording sama Krishna Adaben. Gimana Le? Mau lanjut sama band Ayam atau Falcon saat itu? Ya ditanya kayak gitu kan baru nyoba vokal ya, anak baru gitu. Labelnya dulu apa? Ada nggak di YouTube-nya? Nah si YouTube-nya teh malahan yang banyak sampai jutaan itu orang yang upload. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa malu karena di pinggir saya sebetulnya yang bakal saya ajak ngobrol ini adalah seorang master of ceremony. Jadi mungkin sebetulnya beliau yang harus membuka tadinya. Saya pengen bikin gimmicknya seperti itu. Jadi beliau yang membuka. Selamat malam, bertemu lagi bareng saya Ale Aulia. Iya, Kang Diki. Kemana aja Kang? Dari ini teh kemarin teh kata Batman teh katanya ya kurut dulu lah cina gitu. Oh, kurut dulu, Batman yang nyuruh. Ya, akhirnya mah dikurut aja. Bosan. Kenapa men? Biar di kamera katanya agak beda katanya gitu. Oke lah, yang geus lah kurang dikurut deh lah gitu. Ale apa kabar? Baik, aduh AA. Ini senior saya tuh luar biasa Kang Diki. Kelihatannya sih sehat-sehat aja. Sehat alhamdulillah Kang Diki. Jadi untuk kawan kreasi nih, khusus untuk kawan kreasi anak-anak milenial, Ya. mungkin tidak tahu, aduh itu siapa? Karena kebanyakannya gini, waktu kemarin si Kang Herman posting, Iya. apa sampai bertemu di Pura-Pura Podcast, Iya. Ale Aulia, Betul. itu kan MC. Oke, ada yang bilang Itu gitu kan, ya. ada yang bilang itu kan MC, itu gini. Nah, buat kawan kreasi, selain dia MC, dia itu dulunya penyanyi. Balik lagi kalau saya mengambil orang-orang jebot. Orang-orang dulu saya panggil ke sini untuk menceritakan pengalamannya mereka di bidang musik. Jadi mengedukasi Ale. Mengedukasi teman-teman, adik-adik kita lah. Kan banyak sekarang nih adik-adik kita nih punya band nih. Banyak banget sekarang apalagi Bandung ya Kang ya. Apalagi Bandung. Jadi maksudnya nih teman-teman yang dari Bandung nih saya sengaja anu dareukeut heula we lah di Bandung untuk memberi apa sih namanya teh? Motivasi. The Power of Barudak juga Kang. The Power of Barudak. The Power of Barudak karena kalian harus punya teman-teman untuk kalian. Ditampi. Iya, silakan. Untuk menciptakan sesuatu kalian harus mempunyai tim lah. Iya. Betul. Jadi Ini luar biasa ruang kreasi ini mantap. Terima kasih. Keren. Nah, gitulah kawan kreasi. Ale, saya pengen mendengar cerita Ale dari awalnya karena saya pengen memberi informasi juga buat kawan-kawan kreasi yang ada di luar sana. Iya. Awalnya Ale bernyanyi teh, men, saya teh paling sirik kalau ngelihat band teh vokalisnya kasep tuh. Tuh nama drummer nu kasep tuh. Drummer di kasep tapi tara ditinggalin vokalis heula. Vokalis heula di payung. Di depan. Saya pengen berbagi, memberi informasi buat kawan kreasi. Ale teh dari awalnya dulu bermain kumaha bet jadi vokalis, apalagi sempet ke bonus gitu kan. Bonus itu waktu itu teh Bimo tuh drummernya Dewa drummer, ya netral Bimo. Oh iya netral. Terus Juliet juga, terus Dewa. Baru bikin Dewa. bonus. Jadi memang seseorang juga si Mas Bimo itu. Sekarang malahan dia ngambil nama netralnya juga kan. New netral baru. Oh gitu. Makanya netral yang itu jadi NTRL. Karena netral itu Bimo yang bikin. Oh. Katanya begitu. Jadi Om Bagus juga diajakin ke netral tuh ya Bimo yang ngajakin SMA-nya tuh. Oh, makanya netral itu jadi NTRL. Karena netralnya dibawa sama Bimo. Oke. Nah, wah ini mah belum apa-apa udah langsung memberikan informasi. Harus dipanggil Bimonya berarti. Harus dipanggil berarti. Iya,
Mas Bimo. Mudah-mudahan Mas Bimo juga sehat. Tadi udah calling sama Iya, tadi WA-an ya. sama Mas Bimo, sama Kang Herman juga nanti bakal dikondisikan. Mudah-mudahan Mas Bimo ada waktu untuk ke Bandung, kita bisa ngobrol nih. Oke, Siap. nah, gitu. Ale, gimana? Coba Perjalanan ini. perjalanan dulu karena keluarga tuh semua di musik dari mama. Jadi mama tuh anak bungsu, 5 bersaudara. Itu 5-5-nya nggak ada yang kerja kan. Ada bapaknya Iing, Rosemary, dia drummer. Ya. Terus ada juga yang kedua penyanyi cewek, yang ketiga Eik juga ada, kata kita dulu bandnya sama Deans. Eik Protonema ya? Ya, sekarang Protonema itu anak Uwa juga. Terus saya anak dari mama teh bungsu gitu. Semua nggak ada yang main, nggak ada yang kerja, semuanya musik. Ya mungkin ya ke bawah lah. Gitu. Asal usulnya jadi vokalis mah dulu sebenarnya bukan vokalis kan. Dulu mah pemain keyboard. Di SMP atau SMA tuh? Awal. Dari band-bandan. SMP. Sempet jadi drummer, usum grunge lah dia. Terus main keyboard, seband sama sekarang udah jadi wagub Wagubnya Banten. Di Andika Hazrumi, namanya Bionic dulu bandnya. Saya main keyboard di situ. SMP teh. SMA itu mah. Udah SMA. Tahun berapa tuh? 2000-an lah, 2000. 99 2000. Ngeluarin single mah 2002 si Bionic teh. Gitu. Terus dari situ diajakin sama saudara buat recording di Jakarta buat soundtrack kan awalnya mah. Soundtrack sinetron Ikhlas. Mungkin dulu sahabat kreasi sempat nonton Tamara Blazinski, Tengkurian, Primus Justisio. Itu sinetronnya sampai pindah-pindah. Ale teh yang nyanyi. Soundtracknya ya Ikhlas. Tapi kenapa kok diajakin lu main keyboard? Karena mungkin ada talenta lah, suka nyanyi-nyanyian di rumah gitu. Diajakin gitu. Nah, di situ sih terjerumus jadi vokalisnya mah. Oh, ternyata budak teh bisa nyanyi gini kan gitu. Akhirnya jadi vokalis. Ada bandnya namanya The Face. The Face. Asal usulnya panjang. Si The Face teh personilnya teh Bionic kene lah. Berselingkuh karena punya lagu pop. Kan Bionic mah metal gitu kan. Nah, karena kita nongkrong di Dik Studio Solontongan, si pemain personil Bionic teh punya band lagi namanya The Face. Nah, vokal lu aja lu jangan main keyboard. Nyanyi jadi, gitu. Enggak, The Face itu bukannya Derry ya? Sebelumnya. Jadi The Face ada 3 dulu. The Face zaman Bobby T-Band. Dulu The Face juga sama Tine, drummernya Tine yang cewek, yang Mimo Sapudika. Diambil sama kita yang barudak Bionic ini. Sempat rilis sama High Music Record dulu. Pak Iwan. Kang Denny MR. Si The Face itu. Iya. Zaman majalah High lah. Majalah High sempat rilis nama. Sempat rilis. Kompilasinya sempat nyanyi. Nyanyi di situ. Berarti bisa didaftarin juga dong sebagai penyanyi di situ kan? Betul. Nah, bisa. ya, terus. Nah, dari situ bikin band cafe namanya Virgin. Namanya Virgin. Main di Fame Station barengan sama Ronnie Ringo dan lain-lain. Sekarang jadi Pop Division kan. Nah, pada saat main cafe juga Ale teh masih nyelang main keyboard kan di Sinden Tosca dulu. Oh, Sinden Tosca. Sinden Tosca teh Ale main keyboard sama Iingnya Rosemary. Direkam kan? Main bass. Direkam. Rilis kan? Rilis. Daftarin juga bahwa di album itu saya main keyboard. Performers ya. Performers dong. Nah, Itu pemasukan. Iya, benar. Cuan. Gitu. Nanti kalau nanya-nanya Kang Digi aja komen di bawah ya. Kalau nanya-nanya saya pengen daftar, komen aja di bawah. Nah, zaman Virgin ini 2000 malang melintang di kafe, zaman Tropicana, Fame Station, Score, terus laga di mana-mana lah. Seiring dengan waktu 2007 tuh sempat ditawarin bandnya Kang Diki dulu. 5 Minutes untuk menjadi vokalis. Udah ngetek 4 lagu kan. Di 2007, 2006 kalau nggak salah. 2006 apa? Iya, 2006. Yang ngajakin siapa? Arya. Yang ngajakin dulu Mul, keyboardisnya Nine Ball, karena dia nongkrong di Karangtineng kan. Lek mana cobaan mal gitu jadi vokalisnya FM. Nah, pada saat itu belum ada siapa Irul, belum ada Arya. Cuman ada Dri aja, Kang Dri, satu orang karena dulu Kang Ricky itu masih sama Alas Band. Jadi kita by phone aja. Sok le, take weh. Di Karangtineng 4 lagu. Oke, geus le rek buka sarung ceritanya pada saat itu. Betul.
Tapi saya berapa bisikan-bisikan dari kanan kiri, entong ternyata mah album terakhir di EMI saat itu teh. Adalah teman-teman, tong album terakhir tong lebar. Terus mana mah jeung Virgin weh. Nggak diambil, Kang. Padahal udah oke tuh. Udah oke. Kang Ri udah oke, Kang Riki juga dari jauh waktu itu zaman dia lagi tur di Jogja. Jadi kerja, tinggal foto weh ada sarung, enak mah rek buka sarung. 2006. Ya karena itu setelah bukan recycle apa ya yang saya dengar kan waktu itu di EMI itu saya udah jadi albumnya zaman sama Sani. Iya. Ya kan? Iya. Saya nggak tahu Nah, terus sempat nah itu makanya saya pengen ngobrol sama Sony sebetulnya nih. Oh, sama Sony. Sony karena waktu saya 2007 itu kan saya bareng sama Joker tuh. Iya. Di label yang sama Joker. dengan Titan tuh. EMI kan? Nah, jadi loh, kenapa ini gitaris ini dibawa ke sana gitu? Iya. Oh, Indra sama Andika bikin band nih. Titan. Nah, terus Tom kenapa masuk juga ke mana T5-nya nih? Gitu kan? Iya. Terus ini Sony, nah terus di FM siapa nih pemain gitar? Sempet gitulah, Ya, sempet rame gitu betul, di sana. betul. Tapi ternyata mungkin itu ada salah satu produser di sana yang saya dengar, ada salah satu produser di label itu yang lu masuk sini ya, gua ambil ini gitu. Iya. Jadi dibikinlah itu band katanya si Titan tuh seperti itulah. Iya. Karena awalnya Indra sama Andika yang Andika, datang. betul. Akhirnya dicabutan lah, dibikinlah band seperti itu termasuk FM. Betul. Nah, yang akhirnya katanya memang harus ganti vokal dan lain-lain lah untuk diriliskan. Pada saat Seperti itu lucunya lagi, saya lagi deket sama Sani. Tambah nggak enak kan? Karena waktu itu Sani juga lagi megang band dulu, manajernya Beda Band. Beda Ingat Band, nggak? iya. Jadi sering ketemu kan? Beda band tuh adeknya ya? Iya. Si Roni ya? Iya, kalau nggak Beda salah Band. sama Roni. Curhat-curhat, mau gitu. Betul dia. Punten, ini tidak menyudutkan siapapun, tidak menyudutkan siapapun, ini hanya cerita. Lagi Sani curhat gitu teh, padahal saya di belakang teh lagi ngetek lagu FM. Tapi saya tetap apalin? Tak apalin. Jadi kan saya tambah gak enak pada saat itu gitu. Lagi deket sering ketemu lah sama Sani karena sering satu lingkungan lah, Beda Band di kafe juga. Iya. Gitu. Tak itu, San. Titan juga nawarin datang ke skor. Zaman ada si Gung juga datang, Gung. Hey, cantik rapper teh kan sama barudak eta Tom, Andika, siapa lagi? Indra datang. Mana nyobaan lah cenah vokal. Orang rek nyian band anyar juga Miu cenah. Bawain kayak lagu. Ya kan ada elektronik kan. Karena ada emot kan dari Rock and Roll Mafia. Ayo tuh, di mana ngetekna? Di Karangtinung. Si gana mah moal cik saya teh manya EKFM nolak kayak Titan. Coba kalau dulu nggak ngetek nyobainnya di luar Di kayak. luar juga mah ikutan juga. Bisa ikutan gitu. juga gitu. Ngeteknya di Karangtinung, di Kang Riki nya. Jadi akhirnya mah enggeus Virgin deui lah gitu nya. Virgin akhirnya. Gitu. Nah, terus si Virgin itu akhirnya karena gini men. Virgin itu dia teman-teman dari Ruang Kreasi juga. Iya, betul. Oh iya, pada kenalnya. 2000 apa? 2000 berapa tuh si Virgin Ngetek di Ruang Kreasi ya? Ngetek 2006, 2005, 2006 lah. 2005 2006 tuh mereka udah ngetek di Ruang Kreasi. Demo di pertama Cikutra. kali Virgin di Cikutra di atas teh. Sampai subuh. Di Sama lantai Vicky. 2 Vicky operatornya Vicky. sama Vicky gitar. Vicky The Face ya. Vicky ya. Nah, yang The Face itu tuh yang Beda lagi itu mah. Itu mah tidak ada sangkut pautnya. oh, Kalau The Face yang Ale mah minta izin dulu sama si Tine sama Bobby gitu karena kita satu lingkungan di Setiabudi kan. kalau The Face Vicky mah beda. Beda itu mah ya. Vicky Cahyo, Derry beda, tidak ada sangkut paut lah. Gitu. Kalau yang The Face Ale mah memang meneruskan yang si kakak-kakak ini. Gitu Oke. panjang kan, aduh pabelitnya. Nya rame. Nah, dari situ 2000 Virgin anggaplah jadi terus aja yang Virgin. Nah, terus Virginnya kemana? Virgin Naga Suara, masuk Naga Suara 2009 2010. 2009 2010. Rilis. Nggak sempat rilis, cuma sampai mixing waktu itu Andre Mandera di Studio 8 gitu. Karena di tengah jalan kita punya investor, singkat cerita si investornya ini ribut sama saya lah karena disinyalir lah dan nipu lah Oke. gitu. Jadi pelajaran juga sih kalau nemu investor hati-hati. Nah, itu konkresi. Itu Ya kan? pelajaran ya. Ngakunya punya duit, ternyata nggak punya duit sama sekali.
kita udah resign dari Parahayu saat itu kan. Ale yang berangkat ke sana kan, ke Naga Suaranya. Udah resign, taunya gak diurus, taunya bener penipu. Banyak yang nyariin, wah ini utang sana sini, wah ngakunya orang kaya, gitu. Oh, iya. Ale cabut, masuklah ke bonus, gitu. Masuklah ke bonus. Nah, cerita bonus nih, karena kan yang paling orang mengenal Ale itu di bonus sebetulnya, angkatan-angkatan kita ini. Betul. Gitu. Seperti apa cerita Ale masuk ke bonus, kawan kreasi, kita lihat yang satu ini. Bandung. Untuk para musisi, Bandung adalah harapan. Suasananya membuat kita untuk tidak bisa berhenti berpikir, berinovasi, bahkan untuk menciptakan suatu karya. Karya yang terbaik adalah kejujuran. Karena kejujuran adalah jalan menuju kesuksesan. Mari kita jalani bersama. Saat kesuksesan mulai datang, bersiaplah dengan sejumlah wawasan. Saya yakin harapan besar tersimpan dalam diri mereka. Seiring waktu, sebuah karya akan datang silih berganti. Regenerasi, rekreasi. Buat kalian musisi independen, kalau kalian punya keberanian dan kalian mempunyai karya lagu untuk bermain di acara kita, acara rekreasi, kami tunggu. Nah, itu Ale, Ya. itu satu program Ruang Kreasi untuk merangkul kawan-kawan kita yang independen. Ya. Gitu, namanya rekreasi. Jadi untuk kawan Keren. kreasi yang mau mempromosikan band-bandnya, kalian rilis aja, udah nggak usah udah digimanain gitu, nggak usah rilis aja seperti apa yang kalian mau. Nah, kita di sini membuka si rekreasi itu, membuka fasilitas untuk kalian untuk bisa mempromosikan lagu. Betul. Dan kalian juga bisa berbicara band itu tuh apa sih gitu. Terus kalian bikin band itu, kita bakal banyak ngobrol lah gitu. Nah, kalau informasi lebih lanjutnya di situ ada nomor teleponnya nanti. Boleh. WA di situ mendapatkan informasi lebih akurat lagi. Ada temennya juga kan? Ada siapa? Siapa? Yang jari band. Oh, Jari Band kemarin yang rilis. Iya, Jari Arya Band dan sempat tuh ada kawan-kawan. di situ. Kalian bisa nonton juga Jari Band rekreasi, Jari Band Ruang Kreasi TV. Iya, betul, Gitu, betul. pasti bakal- Lagunya seperti aku itulah lupa. konsepnya. Iya. Gitu. Nah, ini pertanyaannya, kok bisa masuk bonus gitu, sementara Bimo itu kan drummer 1000 band. Betul. Disebutnya. Betul. Udah sempet ya itu tadi Dewa, Juliet, Netral, Dewa, Juliet. Netral, segala macam. Iya. Nah, itu gimana tuh ceritanya? Tahu nggak ceritanya bonus awal? Sebelum saya ngobrol sama si Mas Bimo nih, Iya. dari Ale dulu dapat bocorannya nih. Kalau beliau sih yang Ale tahu, dia bekerja di label tersebut, label Ayam itu. Di KFC bersama vokalisnya dulu kan, Romeo kan bandnya, siapa, Mas Baby. Musik Factory ya? Ya, kalau nggak salah Music Factory sama Mas Baby. Akhirnya dia menelurkan banyak band lah di sana, termasuk bonus. Band Orang Nekat Usia Senja katanya, singkatannya gitu. Band Oh, Orang bonus. Nekat Usia Senja. Senja. Mungkin bentuk beliau dah, kita mah ngarorakene. Kita mah ngoraknya. Kan bisa senja kecuali vokalisnya gitu. Oh, Iya. Jadi bonusnya itu maksudnya. Ah, itu mau maksain sih. Tapi sebenarnya mah bonusnya karena kan kalau beli ayam, paket ayam di sana, bonusnya sih dikali gitu mungkin. Karena kan Oh. dapat triple platinum loh mereka. Oh gitu. Bonusnya triple platinum. Karena jual dedet. Iya, datnya. Sok beli 100 ribuan hayam, kurang nih CD gitu. Iya, gitu. Pada saat itu mah nggak ada saingan, nggak kayak Iya, sekarang. betul. Hanya beberapa band lah. Gitu. Diajakin ke bonusnya mah pada saat itu sebenarnya bukan langsung ke bonus, Kang. Heeh. Jadi Bimo dan Willy itu setelah keluar dari Romeo, bubar Romeo itu pengen bikin netral, tapi namanya bukan netral, namanya dulu Brutal. Brutal Band, tapi lagunya kayak netral zaman dulu, zaman Bimo tuh, tahun 90. Walah. Gitu. Lu mau nyobain nggak vokal? Gitu, nyobain beberapa lagu, tercocok. Lu terlalu merdu suaranya, kurang ngepang. Lu teh. Heeh. Nggak cocok. Oh, ya udahlah. Itu aja, saya tuh lagi gonjang-ganjing sama Virgin tuh. Heeh. Nggak jadi. Lama-kelamaan si bonus mau dibikin lagi. Albumnya tuh udah jadi kayak si 5 Minutes teh dulu. Udah jadi, udah vokalnya udah ada. Entah kenapa vokalis yang dulu Anda tuh cabut. Dia jadi apalah.
seneng ke alam-alam gitu lah. Jadi balada-balada lah. Ya. Tawarin lo mau nggak? Ini bukan brutal tapi buat bonus katanya. Ya iyalah, kebetulan gue lagi nganggur, cabut dari band gue yang di Bandung gitu. Nyobain seminggu teh 2 lagu, 3 lagu. Minggu keduanya sealbum full. Datanglah Bimo. Dia tuh nggak ada waktu ngetek nyobain lagu tuh, Bimo belum datang. Masih gitaris doang. Si Willy. Gimana, Le? Mau lanjut sama band Ayam atau Falcon saat itu tuh? Wah, nggak tahu Mas, saya masih nyoba vokalnya juga. Falcon tuh berarti si Bonus. Labelnya ditawarin dulu 2 tuh, mau Falcon mau si KFC gitu. Ya ditanya kayak gitu kan baru nyoba vokalnya, anak baru gitu. Ya gimana Mas Bimo aja. Saya baru nyoba kok, belum ngetek beneran. Enggak, udah beneran yang kemarin. Serius Mas? Udah, nggak usah di-tag lagi. Halus gitu nyerenya. Jadi yang kemarin nyobain Itu tuh lagunya lagu apa? lagu bonus yang udah jadi album kedua. Yang dirilisin. Yang dirilis. Tapi bukan hit single-nya. Ada Bukan. hit single 1 ada. Enggak, yang nyanyi awal itu bukan yang jadi hit single. Bukan. Gitu. Jadi akhirnya terjerumus lah di bonus gitu. Itu tahun seberapa ya? 2011. 2011. Nah, dari situ akhirnya ayolah, karena memang di Virgin pun sudah Cabut. keluar. Ini kebetulan pas banget, Ale pun enak Nganggur. nyanyinya. Ya, kalau brutal mah kan kurang ngepang. Ah. Di bonus mah cocok cenah gitulah. Oh. Ya berjodoh lah gitu. Iya, nah itu satu lagi bukan informasi ya, apa yang menginspirasi juga kalau kita tidak bisa memaksakan kalau range vokal kita misalnya ada di pop, Ya. babaturan orang nge-metal, Iya. nyatong jadi ngiluan nge-metal gitu ya. Jadi jangan ngebunglon gitu ya. Jangan ngebunglon gitu ya, sesuai dengan karakternya kita di mana ya, disitulah insya Allah bakalan ada berjalan lah, minimalnya merasakan lah ya. Betul. Nah itu Ale itu masuk di yang pada akhirnya Ya. take lah 10 lagu. Betul, udah gitu. Yang kemarin nyobain tes 10 lagu. Kirain teh masih ngetes suara gitu. Taunya udah 10 lagu teh udahlah langsung mastering aja. Gitu. Oh jadi pas pertama take teh langsung 10. Langsung. Jadi 2 minggu, 5 lagu lah. Minggu ini 5, minggu depannya 5 lagu. Langsung aja. Tapi Ale sendiri mah emang ngerasa lo nyobaan weh gitu. Cobaan, nggak ada perasaan ini bakal take beneran. Mereka juga rusuh meren. Tapi memang geus halus oge meureun. Mungkin seperti itu mungkin. Ya, Ada bagus mah cek batur kan. Nya bener, cek urang alus mah disebutna ria engkena. Nu penting cek baturnya alus. Nah gitu. Nah, eta 2011 Iya. berarti sempet promo-promo. Promo kita keliling Indonesia. Keliling Indonesia, Bali kita bikin konser barengan sama Roko dan lain-lain. Berarti Ale ini bonus album 2. album 2. Karena album satunya Anda itu tadi. Iya, betul. Tapi personilnya masih tetap. Personelnya masih tetap. Hanya Masih. ganti vokalis aja. Jadi bonus itu personil Romeo. Romeo teh bonus band ganti vokal. Karena Baby mah udah jadi pejabat di label kan. Udah jadi juri juga gitu. Jadi dia udah entahlah. Karena mungkin ya udahlah, karena vokalis baru ya udah nama baru lahnya. Ah gitu, sebenarnya mah bonus teh Romeo. Sebetulnya Gitu. bonus tuh Romeo karena babynya tidak ada. Yes. Karena mungkin untuk kawan-kawan kreasi yang lahirnya duluan, dan sempat di band-bandan, karena ada istilahnya kayak gini ya, Ale, katanya kalau band itu ganti vokalis ya selalu ganti agama. Iya benar, beda langsung. Jadi mendingan Murtad. jadi nyangges we lah, mending band anyar we lah gitu. Harusnya gitu sih memang. Karena kita juga nggak sukses, bonus juga. Album kedua nggak sukses. Beda. Album pertama tuh triple platinum. Album kedua tuh nggak sukses. Gitu. Ya, Malahan kalau karir Ale yang sukses mah zaman EMI Sama? sama Krishna ada band. Krishna New Spectrum 2007 tadi nggak sempat ke mention. Jadi 2007 zaman aku ngeband sama Virgin tuh Ale teh selingkuh. Recording sama Krishna ada band. 2007 yang bareng sama si Jaki ya? Betul. Album itu. Album Krishna kan? Krishna New Spectrum. Nah Krishna itu ada berarti ya oke, waktu itu Mas Krishna itu kan keluar dari Adabe nih. Iya. Nah, terus Tapi masih di dalam loh. Jadi kalau kita tour tuh masih ngebantuin.
Tapi tepatannya lah satu sama lain. Sorry Mas. Oh gitu. Cuman dia akhirnya banyak lagu-lagu saya yang tidak bisa saya riliskan di Ada Band mungkin begitu ya. Ah enggak juga. Maksudnya gitu. Enggak. Makanya ngajakin Mereka kalian. Bukan? kalau takut salah ya. Mereka nggak tahu lah ada konflik apa. Mas Krisna cabut. Bikinlah Krisna New Spectrum. Nah dengan harapan dulu mirip Yovie Nuno lah. Makanya dulu sama Dudi nyanyinya barengnya berdua sama Dudi Yovie Nuno. Gitu, courtesy dari Sony sih, izin dulu ke Sony pada saat itu. Ternyata single yang Ale, yang rahasia ini sukses. Jadi most chart lah di radio-radio. Di Bandung yuk, di Ardan chart most request loh ya, bukan chart. Kalau chart bisa dibikin ya. Ini mah most request. Berarti itu bisa didaftarin juga. Bisa, tapi labelnya kan udah nggak ada. Bisa ya? Nggak apa, bisa. Oh dong. bisa. Bisa, karena daftarnya langsung pribadi. Iya. Pribadi. Zaman dulu nggak gitu ya? Nggak gitu. Malahan, Tapi kan tahu label, produser dan tahunnya hafal kan? Hafal. Nah itu aja yang harus diisi. Iya. Labelnya dulu masih apa? ada nggak di YouTube-nya? Nah si YouTube-nya teh malahan yang banyak sampai jutaan itu orang yang uploadnya. Tapi ada. Orang lain ada yang official. Kalau search mah ada. Ada, tapi yang paling tinggi itu yang uploadnya orang lain, orang nggak tahu siapa. Udah nggak ada itu. Iya. Enggak, soalnya gini, kemarin aja waktu saya daftar di Prisindo itu sebagai performing right, labelnya kan udah nggak ada. Labelnya kan MSC. Oh MSC. Tapi kan tahun Temennya MBA ya? 1994 produsernya Niko Hermanto dan Ari Wibowo, labelnya MSC. Oke. Udah nggak ada dong Udah nggak sekarang. ada, Tapi ya terdaftar itu. Bisa ya? Bisa. Oh, ini info Nggak pun yang bisa. keren nih. Teman-teman Gitu. yang udah recording lupa zaman dulu udah pernah rilis, boleh nanti tanya-tanya ke Kang Diki. Betul. Daftarkan, kalian harus daftar. Penting nih, Harus supaya nanti daftar. buat jadi kakek-kakek tetap dapat duit. Bisa? Tetap. Sama Yang keturunannya. lebih Turunan ya? penting, udah kakek-kakek nih, Ah, meninggal tuh. masih bisa. 70 tahun setelah kakek-kakek itu meninggal itu masih dapat royaltinya. Wah, ahli waris tetap dapat ya. Ahli warisnya. Dapat 70 tahun malah buat kawan kreasi nih. Nah, obrolan-obrolannya nanti kawan kreasi bisa ngeliat nih. Iya, Pura-pura podcast Konde X Samson. Oh, di situ info Di yang situ lengkap. ada, sama ada Malini Art. Itu ada 2 episode tuh. Konde Samson tuh ada 2 episode. Tonton di situ. Nah, itu informasinya coba tolong dengerin gitu toh. Iya, Tonton iya. terus didengerin. Detail. Karena sayang buat kalian betul tadi yang kata Ale, buat kalian yang sudah meriliskan dan kalian hare-hare ternyata Lebar. jangan sehari-hari itu. Iya. Sayang, Ini karena- penting karena mengandung cuan. Mengandung cuan dong. Jelas. Dan kalian bakal mendapatkan uang dari hasil kalian bermain itu 1 tahun sekali. Nah, kan Setahun sekali dapat. setahun sekali. Kang Diki udah kerasa, Kang Diki udah. Belum kan sih baru beberapa bulan yang lalu. baru. Nanti kabarin kan kalau udah. Oh siap. Nanti minta traktir. Siap. Karena itu bakalan rilisnya di Hari Musik Nasional. Nasional. Nah, berapa ya itu ya? Tanggal 9 April. Oh. April. Setiap 5 tanggal bulan 9 lagi. April. Saya datang ke sini lagi. Kang Diki, ayo orang makan. Tanggal 10 nah weh. Oh, tanggal 9 sama keluarga. Tanggal 9 Tanggal 10 sama temen. Ini Asik. udah habis loh. Apa? Udah habis. CF ku tanggal 8. Aduh, Nah, tapi kan bersyukur. bersyukur. Iya dong. Nah gitu, Ale juga harus daftar nih. Gitu. Jadi buat kawan-kawan, buat teman-teman Ale nanti bisa di-share informasi kalau misalnya agak kurang mengerti bisa digiring ke sini. Karena saya juga yang 2003 tadi soundtrack sinetron Ikhlas ada di Apple Music kan. Berarti ada hak dong. Ada hak tuh. Ternyata kalau ngadunya kemana tuh? Nggak perlu ngadu. Bilang aja klaim. Diklaim aja bahwa itu itu saya yang suaranya. nyanyi. Oke. Daftar. Ada soalnya. Iya, daftar di Prisindo itu. Pokoknya apapun yang terpublish lah. Ya. Daftarin aja. Yang khawatir Prisindo canggih kok. Dia bisa deteksi. Bisa ya. Dia bisa mendeteksi Algoritmanya juga apakah ada. betul gitu kan? Iya, Apakah betul dia yang nyanyi? Kalau misalnya betul, ya udah itu udah haknya lu. Oke. Nah, jadi buat kalian juga kalau yang memaksa, yang ngaku-ngaku menang, daftar weh. Tapi mau diklaim. Ya, tapi kan artinya kan diperiksa juga. Bener Lain nggak? cina lain suarana ya. Lain sorananya mau menang naon kan gitu. Tah, Iya. gitu Ale. Dari situ Panjang ya. panjangnya. Panjang macam-macam. Terus ayeuna ya saya dengerin nih. Ya. Saya denger teh ya itu kawan kreasi anak-anak milenial ini itu mah MC Kang. Iya. Taunya MC ya. Heeh, itu mah MC. Emang bener gitu dia penyanyi. Iya. Tah, Betul. itu dari awalnya itu ke
MC. MC itu gimana?